Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, no, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Mau ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak, itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir usabar fakir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pikiran poin, tapi cara negara kan enggak. Oh, cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi ku cara pengiran poin. Terus wis wanen itu cara pengiran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh, itu cara agama poin, tapi cara negara kan enggak. Terus Allah itu senang mau fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok kodar ku ya poin. Lha itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebabnya lemu kecuali Abdul Hasan As-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua ngertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan sekawe. Orang-orang partner ini sekawe. Yang berbariki wis kawe, wis plagiat, no. Tadi kau lah, niru serau lah, gak keren, no. Terus sekarang kita hitung, ruang ini. Ini nyata, ya. Dan saya sering ya berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak. Ya tentu yang baik, yang punya mental ad-dinu an-nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu iradatul khairi, no. Liwiri selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari madzhab ahli sunnah wal jamaah. Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bongkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing sugih mergo diorder dari guru privat, ono sing sugih mergo dikultusno dukun nak ndonga mandi, macam-macam. Nah, ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono sing darani wali, terus rambutnya gondrong, geng, macam-macam. Terus wong yakini nak rambutnya ra kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenisnya macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing sowan tok yo ngombe, ono sing yo godri, ono sing yo donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni wong jenengan sing maca macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai di order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula tok salam template jenengan sing maca. Kiyaine wong dhuwit ku ya penting. Iku yo pinter, dhuwit ditampa terus
ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah manci. Macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang, dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok era karuan, terus melarat goblok keriting. Woi, ora tau munggah kan sekolah. Wireng pisan, lumayan kue putih. Irang. Itu sekolah ora tau munggah. Senengane jaduk bocah. Pokoke seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kula niku teng pedalaman Kalimantan. Niku tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustautin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget mondok suwi. Mondoknya bareng kula. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gawe musola kok bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jak dhuwur gak gelem. Padahal enggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau wong awam, Pak, wong Jumat kok dhuwur. Terus dia takut aku, Gus apa boleh dhuwur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. Sebelum komandan kelas sebelum Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang tengah alas, ijek buruane polisi zaman dicek jenenge ilegal loge. Ya tetap nganakno mushola. Ya komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, cung gue sekolah IAIN, cung gue sekolah Alia, ben gue iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok gue LC, terus payu ning departemen. Gue nak cung mimpin agama bentuk gaji. Dalile fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan, dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan, dia akan putus asa. Mengalor ngidul go ijazah. Sesuk golek dukono ning gone wong sing ra digelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid, itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di dewi. Sadar. Terus yang lucu gini, memang soalnya gue kayak. Sing sitok itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kenapa kok eling Jumatan? Jadi kami ini kita tahu modal, berang tahun, 4 tahun. Lah kok terima detik ini, bisa ngaji lah tenangan. Macam-macam lah. Akhirnya masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak, ada teman saya. Suwandri orang jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini? Namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Ke orang kerja ning Arab Saudi gak? Apa ning Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Warjon dia niatis gak niat dakwah, gak niat dadi kiai. Wong kuwapok jenenge melarat ini kuwapok terus. Oh, serat terlintas sampai kiai. Oh, ning Korea kuwapok jenenge makhluk melarat tuh kuwapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah kok ora ning Arab? Akeh Gus ning Arab. Nek ketemu kanca-kanca isin mergo tenan. Aku bisa tahu ngaji, Cek. Motif. Dulu bareng ning Korea iku ora nganti sugih. Terus dia masjid, komunitas majelis taklim. Ya mergo dia dipenjara oleh amari pangeran, oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja-aja wong. Akhirnya sing niati kedunian menghilangkan kefikiran, akhirnya menghilangkan kesesatan. Dia masjid ya kayak sukses dari dia. Ngajak wong-wong. Orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid. Itu di antara dulu awal-awalnya alumni pondok bedotan.
Penting yang pedotan. Mergo nek sira pedotan dadi ketua MUI malah. Dadi ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi sendiri MTQ ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedotan itu akeh. Lalu jogeman ngecap santri pedotan ini disiapkan. Kok nak sira pedotan ketua MUI, jiri musabaqah, ora ngarah dakwah ngene-ngene iki. Malah untuk duit, tukokno tiket gratis, dinepno ning ya apa yang itu yang murid-murid agama tapi gak sekeren sing heroik gini cara poinnya yang ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini nah ikhlas loh ya kecuali orang ikhlas dia ngono iku kegiatan ngelakno fakire ya kau ngomong dakwah dari timbang nang omah tengok-tengok atau dakwah wae ya perkara tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana, pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anaknya kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di Sarang. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya membakul sate. Kembali itu nyati adul sate. Dia santri pedotan. Oh, mereka pedotan ketemu yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya itu alim, cerdas. Mau coba ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasuli, kere yo gawa agama, suga yo gawa agama, temangsang yo gawa. Kemana-mana bawa. Lalu lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi, cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi. Ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya ulang lagi tetap boleh. Nek sing bakate di gelar ya di gelar enggak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kayak saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar enggak masalah. Bisa saja anak saya nanti enggak masalah. Tapi tetap tak cekoki pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah ilallahi wa ila rasul. Ini penting dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai saya mati. Bila perlu mati aku wali sing urip tak peduli ya. Asal sing urip ya wali bisa. Kan ono sinyale lah nek ana wali kan angel petuane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Sing wali padha waline iso calling-callingan yang sak gambare. Sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik, mulai rontok sawat bapake tewah kok. Padahal bapake ning Syria ning Kanaan, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Piye? Bapake ning Syria, gawe kepae ning Palestina. Nabi Yusuf kegoda Zulaikha ning tewah kok bapak. Anake Nabi kok. Lah kowe sing nabok sapa ora demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sampe. Semuanya enggak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya udah apik. Buat jalalan ngalor ngidul, go kita apa iki? Nasohil belebat ngalor ngidul. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang ora iso golek donya tok ora iso, tetep nang aja akhirnya ngajarkan Islam. Iya betul. Itu pedagang apa kiai?
Pedagang. Apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak? Apa dosen IAIN enggak? Apa kiai sing dibenum negara enggak? Ya pedagang ya wong kedonyan nih. Mulane harapan kowe kedonyan iki jek tinggi. Tapi asli kedonyan problemnya ku asli. Maksudnya ku biasa golek donya tok ora ngurusi agama lha iku sing kasus iku. Itu yang bawa Islam ke Indonesia mbok kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai.